Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pujian hanyalah milik Allah. Kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutinitas kita, yakni ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita dapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, juga berwasiat kepada kaum muslimin seluruhnya. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala perintah Allah, kita tinggalkan semua larangan Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah singkat kali ini khatib mengangkat judul memutus peredaran narkoba. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, peredaran narkoba di dunia sudah sangat memprihatinkan, termasuk di negara kita, negara Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia akibat dari narkoba ini perharinya tidak lagi puluhan, tapi sudah ratusan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, peredaran narkoba saat ini sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil, mulai dari anak-anak SD sampai kepada orang yang sudah tua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akibat dari narkoba ini maka hampir 80% penghuni lapas, penghuni lembaga permasyarakatan, 80%-nya adalah kasus narkoba. Secara umum, efek buruk narkoba bagi kesehatan adalah terganggunya fungsi otak, daya ingat menurun, keracunan, sampai kepada tingkat kematian. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan efek buruk ini kasus narkoba semakin menurun? Ternyata tidak. Bahkan semakin lama kasus narkoba semakin meningkat. Lalu apa penyebabnya? Penyebab utamanya adalah penerapan falsafah sekularisme. Orang sekarang berusaha untuk memisahkan antara agama dari kehidupan. Ketika kehidupan di dunia ini sudah tidak diatur lagi oleh syariat Allah, maka hal ini mengakibatkan banyak kita yang lalai dari tujuan hidup kita. Kita lupa dengan hari akhir, kita lupa dengan kedahsyatan hari akhir, lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah sawah, adalah ladang bagi kita untuk beramal, dan itu akan kita petik hasilnya nanti di hari akhirat. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka akibatnya suburlah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan, bahwa yang namanya kenikmatan dunia adalah sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Itulah yang kita kenal dengan istilah hedonisme. Lalu juga kita kenal dengan istilah permisif, serba boleh. Masyarakat diubah menjadi pemburu kesenangan, masyarakat diubah menjadi pemburu kepuasan. Prinsipnya hari ini bukan lagi tentang halal dan haram, bukan lagi tentang pahala dan dosa, tetapi prinsipnya hari ini adalah uang saya, badan saya, maka terserah saya mau berbuat apa. Maka akibatnya miras, narkoba, perzinahan, seks bebas, LGBT itu menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat kita saat ini. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ditambah lagi dengan sistem hukum kita saat ini, pecandu narkoba tak lagi dipandang sebagai pelaku kriminal, tetapi mereka dipandang sebagai korban, dianggap sama seperti orang sakit. Kita lihat juga sanksi hukum bagi pengedar narkoba terlalu lunak. Vonis mati yang kita harapkan, vonis mati yang bisa menimbulkan efek jera, tapi ternyata hukuman mati itu bisa saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung, bisa saja dibatalkan oleh gerasi Presiden. Kemudian bandar narkoba, pengedar yang sudah dihukum, ternyata mereka mendapatkan peluang pengurangan masa tahanan. Yang parahnya lagi, bisa mengontrol peredaran narkoba dari dalam lapas. Masalah semakin gawat, masalah semakin genting ketika tidak sedikit aparat penegak hukum ternyata justru terjerat oleh yang namanya narkoba. Jamaah yang berbahagia, ketika akar masalahnya adalah abai terhadap hukum Allah, baik itu secara keseluruhan ataupun secara sebagian, maka solusi mendasar dan menyeluruh adalah harus menetapkan yang namanya hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau Allah tidak menerapkan hukum Allah, justru terbukti yang namanya persoalan itu bukan semakin baik, namun semakin buruk.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma lam takum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika pemimpin-pemimpin kalian tidak lagi berhukum dengan kitab Allah, dengan hukum Allah, mereka memilih-milih, maka Allah akan turunkan yang namanya bencana. Allah akan turunkan yang namanya musibah. Jemaah yang berbahagia, ketika syariat Islam diterapkan, maka peluang dari penyalahgunaan narkoba akan bisa ditutupi. Landasan akidah Islam mewajibkan negara membina akidah rakyatnya, membina ketakwaan warganya. Maka memutus peredaran narkoba ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengajarkan akidah yang benar. Ketika akidah sudah benar, dia tidak akan tergoyah lagi oleh yang namanya mudarat dan manfaat narkoba. Yang sudah jelas itu hukumnya haram, tidak akan lagi berusaha mencoba-coba mencari manfaatnya. Yang kedua adalah memperbaiki keluarga kita. Jadikan rumah tangga kita menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga, nyaman bagi anak-anak kita, sehingga anak kita tidak lagi mencari kenyamanan lain di luar rumah yang memiliki potensi berpengaruh negatif. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, waktu-waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, berolahraga, berorganisasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, memilihkan lingkungan bagi anak kita. Jangan sampai anak kita berada di lingkungan yang tidak baik. Jangan sampai anak kita dia bersahabat, dia berteman dengan teman yang bobrok akhlaknya, berteman dengan orang-orang yang tidak baik, berteman dengan orang-orang yang merusaknya, berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Inti khutbah Jumat ini adalah kita sebagai orang tua, mari kita jaga anak-anak kita dari bahaya narkoba yang efek buruknya luar biasa. Narkoba adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama kita, yakni ajaran agama Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.